Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang siklus pendapatan, pengujian pengendalian, pengujian substantif saldo piutang usaha. Untuk nama-nama dalam kelompok kami, yang pertama Zidni Saida dengan NIM 19030288, yang kedua Uswatun Hasanah dengan NIM 19030293, dan yang terakhir Lailatul Qadriyah Qudsi dengan NIM 19030294. Materi yang pertama tentang gambaran umum siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah pertukaran barang atau jasa milik suatu entitas dengan kas. Adapun beberapa aktivitas yang terjadi dalam siklus pendapatan, antara lain yang pertama adalah transaksi penjualan. Dalam transaksi penjualan terjadi menerima dan mengelola suatu pesanan pelanggan, memberikan kredit, mengirim pesanan pelanggan, dan menagih pelanggan. Yang kedua adalah penyesuaian penjualan. Dalam penyesuaian penjualan ini terdapat menyetujui retur dan keringanan penjualan dan menentukan piutang. Dan yang ketiga adalah penerimaan kas. Dalam penerimaan kas ini terdapat penagihan penjualan secara tunai, penerimaan pelunasan penjualan secara kredit, pemberian potongan tunai, dan penyetoran kas. Beberapa aktivitas transaksi yang terjadi dalam siklus pendapatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sistem informasi akuntansi yang dapat membentuk siklus pendapatan, yaitu yang pertama adalah sistem penjualan kredit. Dalam sistem penjualan kredit terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur order penjualan, prosedur penyetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur pencatatan pendapatan penjualan kredit. Untuk yang kedua adalah sistem penjualan tunai. Dalam sistem penjualan tunai ini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan dan penerimaan kas, prosedur pencatatan dan pendapatan penjualan tunai, prosedur pencatatan kos produk jadi yang dijual. Yang ketiga adalah sistem retur penjualan. Dalam sistem retur penjualan terdapat beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur penerimaan barang, yang kedua adalah prosedur pencatatan piutang usaha, dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan retur penjualan. Untuk yang keempat adalah sistem pencadangan kerugian piutang. Dalam sistem pencadangan kerugian piutang ini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur pembuatan bukti memorial dan prosedur pencatatan cadangan kerugian piutang. Dan yang terakhir, kelima, sistem penghapusan piutang. Dalam sistem penghapusan piutang ini terdapat prosedur. Yang pertama adalah prosedur pembuatan bukti memorial dan yang kedua adalah prosedur pencatatan penghapusan piutang. Baik, selanjutnya adalah tujuan audit terhadap siklus pendapatan. Tujuan audit dalam siklus pendapatan ini untuk memperoleh bukti bahwa saldo-saldo dan transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan memperoleh asersi yang berkecukupan dari manajemen. Asersi manajemen tersebut berupa transaksi penjualan yang tercermin pada barang. Yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian. Yang kedua adalah kelengkapan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Yang keempat adalah penilaian atau alokasi. Dan yang keempat adalah penyajian dan pengukuran. Selanjutnya adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan. Berikut ini adalah model perencanaan atau langkah-langkah program audit untuk pengujian pengendalian yang disarankan oleh Mulyadi tahun 2008. Yaitu yang pertama, pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi siklus pendapatan. Yang kedua adalah penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi siklus pendapatan. Yang ketiga adalah penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi siklus pendapatan. Yang keempat adalah penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas dan aktivitas pengendalian.
Dan yang kelima terakhir, penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian. Selanjutnya adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan, dan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit. Untuk aktivitas pengendalian yang terjadi dalam penjualan kredit antara lain adalah pengecekan batas kredit sebelum penjualan kredit dilaksanakan. Barang yang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat order pengiriman. Pemisahan fungsi pengiriman barang dari fungsi penjualan, pembuatan dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman barang, dan pengiriman pernyataan piutang bulanan kepada debitor. Untuk yang kedua adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan tunai. Untuk aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam penjualan tunai, yang pertama adalah fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan kas. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Lalu penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membuat cap lunas. Lalu fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jumlah kas yang diterima dari penjual tunai disetor seluruhnya dengan segera ke bank, dan pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus disertakan atas dokumen-dokumen yang dilampirkan dengan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi retur penjualan. Untuk aktivitas pengendalian yang dilakukan dalam retur penjualan, yang pertama adalah penggunaan memo kredit yang telah diotorisasi oleh fungsi terkait pada setiap terjadi retur penjualan. Lalu hanya ada otorisasi retur penjualan barang dapat diterima kembali oleh perusahaan. Untuk menjamin asersi keberadaan, maka barang dikembalikan harus dengan otorisasi retur penjualan agar tidak terjadi retur penjualan yang tidak terkoordinasi. Yang ketiga adalah adanya pengecekan fisik terhadap barang yang diterima dengan memo kredit. Selanjutnya adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang. Untuk aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi pencadangan kerugian piutang, yaitu bukti memorial yang digunakan untuk setiap pencadangan kerugian piutang harus terotorisasi. Harus terdapat dokumen pendukung dalam pencatatannya. Dan yang terakhir adalah perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penghapusan piutang. Untuk aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi penghapusan piutang ini yaitu penggunaan bukti memorial yang diotorisasi setiap penghapusan piutang, dan dokumen sumber dan dokumen pendukung harus lengkap pada setiap pencatatan. Pengujian substantif atas piutang usaha. Penyisian untuk piutang tak tertagih merupakan hal penting untuk mengingat kembali bahwa dengan mengaudit piutang usaha, di auditor dapat mengaudit penjualan yang berkaitan. Penjualan yang paling mungkin menghadirkan potensi salah saji merupakan penjualan yang tidak dapat ditagih. Untuk merancang pengujian substantif atas akun ini, auditor pertama-tama harus menetapkan tingkat resiko pengujian rinci yang dapat diterima untuk setiap asersi signifikan yang berkaitan. Selanjutnya adalah tentang penentuan resiko deteksi untuk pengujian rincian. Resiko pengujian rincian ini berhubungan terbalik dengan penilaian tingkat resiko inherent, resiko prosedur analitis, dan resiko pengendalian. Jadi, faktor-faktor yang berkaitan dengan penilaian ini harus dipertimbangkan dalam penentuan tingkat resiko pengujian rinci yang dapat diterima untuk setiap asersi piutang usaha. Penilaian resiko pengendalian untuk asersi piutang usaha tergantung pada penilaian resiko pengendalian terkait untuk kelompok transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan yang mempengaruhi saldo piutang usaha.
Penilaian tingkat risiko inherent yang direncanakan, risiko prosedur analisis, dan risiko pengendalian yang tepat telah digunakan dalam model risiko audit, yaitu pada fase perencanaan guna mencapai tingkat risiko pengujian rincian yang tepat dan tingkat pengujian substantif terkait yang direncanakan, maka model risiko audit akan digunakan sekali lagi dengan data aktual untuk menentukan tingkat risiko pengujian rincian yang dapat diterima yang telah direvisi untuk setiap asersi. Selanjutnya adalah perencanaan pengujian substantif. Daftar pengujian substantif yang merupakan program audit formal dibuat dengan memberikan judul atau heading kertas kerja dan kolom mendukung referensi kertas kerja, tanda tangan, dan tanggal. Dalam kolom daftar pengujian substantif terdapat kolom kategori pengujian substantif dengan tujuan audit spesifik, saldo akun di mana pengujian ini diberlakukan. Beberapa pengujian diterapkan pada lebih dari satu tujuan dan setiap tujuan akan dibahas dengan berbagai penguji yang mungkin multiple possible test. Setiap penguji akan diuraikan termasuk komentar mengenai bagaimana berapa pengujian dapat ditoleransi berdasarkan tingkat resiko deteksi yang dapat diterapkan yang hendak dicapai. Prosedur awal. Titik awal untuk memulai setiap pengujian audit adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Auditor juga harus memahami persyaratan perdagangan standar, pengalaman penagihan dengan klien dan industri, aspek musiman dari industri tersebut, dan luas konsentrasi bisnis dengan pelanggan tersebut. Pengetahuan ini memberikan konteks untuk mengevaluasi hasil prosedur analitis, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Sebagai contoh, bukti yang diperoleh ketika melakukan pengujian rincian transaksi dan saldo, seperti harga faktur atau besarnya piutang untuk pelanggan tertentu, harus konsisten dengan harapan atau ekspektasi tentang persaingan industri. Kapasitas waktu produktif perusahaan dan eksistensi pelanggan utama. Prosedur awal yang terpenting untuk memverifikasi piutang usaha dan akun penyisian terkait adalah menelusuri saldo awal periode berjalan ke saldo akhir yang telah diaudit dalam kertas kerja tahun sebelumnya atau jika dapat dilakukan. Selanjutnya, aktivitas periode berjalan dalam akun pengendali, buku besar, dan akun penyisian terkait harus direview untuk setiap ayat jurnal yang signifikan, yang tidak biasa dari segi sifat atau jumlah yang memerlukan investigasi khusus. Sebagai contoh, auditor harus menginvestigasi setiap piutang dan pendapatan yang belum dibukukan dengan cara mencatat faktur penjualan dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, prosedur analitis. Tujuan auditor dalam melakukan prosedur analitis adalah mengembangkan ekspektasi atas saldo piutang usaha, hubungan piutang usaha dengan penjualan, dan margin kotor perusahaan. Auditor harus mengarahkan perhatian utamanya pada kenaikan piutang dan pendapatan yang tidak diharapkan. Prosedur analitis akan dilaksanakan dalam tahap akhir dari penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan pada laporan keuangan. Untuk selanjutnya, pengujian rincian transaksi. Pengujian rincian transaksi tertentu dapat dilaksanakan selama pekerjaan interim atau interim work bersama dengan pengujian pengendali dalam bentuk pengujian bersetujuan ganda atau dual purpose tax, pengujian saldo yang juga merupakan pengujian transaksi dan transaksi pendapat yang belum ditagih, yang telah termasuk dalam piutang usaha, memiliki risiko salah saji yang lebih tinggi daripada yang telah tertagih. Untuk yang pertama, menvoicing catatan piutang ke transaksi pendukung. File akun pelanggan yang diselenggarakan oleh klien harus berisi dokumen seperti pesanan pelanggan, pesanan penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, memorandum kredit, dan korespondensi. Selanjutnya, melakukan pengujian pisah batas untuk penjualan dan retur penjualan. Pengujian pisah batas penjualan atau sales cut-off test
dirancang untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa yang pertama, penjualan dan piutang usaha telah dicatat dalam periode akuntansi di mana tersebut terjadi. Dan yang kedua, ayat jurnal yang berkaitan dengan persediaan dan harga pokok penjualan telah dibuat dalam periode yang sama. Untuk selanjutnya, melakukan pengujian bisa batas atas penerimaan kas. Pengujian bisa batas penerimaan kas atau kas received cut-off test dirancang untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa penerimaan kas telah dicatat dalam periode. Untuk selanjutnya, prosedur audit yang berlaku umum. Konfirmasi piutang adalah prosedur audit yang berlaku umum. AU 330 proses konfirmasi atau SAS 67 menyatakan ada anggapan bahwa auditor akan meminta konfirmasi piutang selama melakukan audit, kecuali yang pertama, piutang usaha bersifat tidak material terhadap laporan keuangan. Yang kedua, penggunaan konfirmasi akan menjadi tidak efektif sebagai suatu prosedur audit. Yang ketiga, penilaian gabungan auditor atas risiko intern serta risiko pengendalian. Auditor yang tidak meminta konfirmasi piutang harus mendokumentasikan dalam kertas kerja sebagaimana dia mengatasi anggapan bahwa konfirmasi harus diajukan. Kadang-kadang klien berhak melarang auditor untuk mengkonfirmasi setiap atau piutang usaha tertentu. Larangan ini mencerminkan adanya batasan serius atas lingkup audit yang mengakibatkan penolakan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Formulir konfirmasi. Ada dua formulir permintaan konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif. Yang kedua, konfirmasi negatif. Untuk konfirmasi positif pada umumnya menghasilkan bukti yang lebih baik. Karena dalam konfirmasi negatif, kelalaian untuk menerima jawaban hanya akan menimbulkan anggapan bahwa saldo sudah benar. Sementara pelanggan mungkin mengabaikan permintaan tersebut atau lalai untuk mengembalikan pengecualian. Selanjutnya, penentuan waktu dan luas permintaan konfirmasi. Apabila tingkat risiko deteksi yang berlaku adalah rendah, maka auditor biasanya mengirimkan permintaan konfirmasi piutang pada tanggal neraca. Sebaliknya, tanggal pengiriman konfirmasi dapat dipilih 1 atau 2 bulan sebelumnya. Dalam kasus ini, auditor diharapkan untuk memvouching perubahan yang material antara tanggal pengiriman konfirmasi dan tanggal neraca, serta dapat memilih untuk mengkonfirmasi kembali akun dengan perubahan yang tidak biasa. Luas permintaan konfirmasi atau ukuran sampel berhubungan berbalik dengan setiap faktor-faktor. Yang pertama, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima atau pengujian rincian untuk asersi di mana bukti konfirmasi akan dipakai. Yang kedua, luas di mana pengujian substantif lainnya akan bermanfaat untuk mencapai tingkat risiko deteksi tersebut. Dan yang terakhir, salah saji piutang usaha dapat ditoleransi. Pengendalian atas permintaan konfirmasi. Auditor harus mengendalikan setiap langkah dalam proses konfirmasi. Hal ini berarti, yang pertama, memastikan bahwa jumlah nama dan alamat pada konfirmasi telah sesuai dengan data terkait dalam akun pelanggan. Yang kedua, menjaga penyimpanan konfirmasi sampai dikirimkan. Yang ketiga, menggunakan amplop yang dilempitkan dengan logo perusahaan bersangkutan untuk menjawab konfirmasi. Untuk yang keempat, menangani sendiri pemasukan surat konfirmasi ke dalam amplop dan mengirimkannya melalui pos. Yang terakhir, mewajibkan pengiriman jawaban langsung kepada auditor. Disposisi pengecualian. Jawaban konfirmasi mungkin akan berisi beberapa pengecualian yang tidak dapat dihindarkan. Pengecualian ini dapat disebabkan oleh barang yang masih dalam perjalanan atau in transit pada klien ke pelanggan, barang yang dikembalikan, pembayaran dari pelanggan kepada klien yang masih dalam perjalanan. Semua pengecualian ini harus diinvestigasi oleh auditor dan penjelasannya harus ditunjukkan dalam kertas kerja. Baik, untuk yang selanjutnya adalah prosedur alternatif untuk konfirmasi yang tidak dijawab. Apabila tidak ada jawaban yang diterima atas permintaan konfirmasi positif kedua atau ketiga dari pelanggan, maka prosedur alternatif biasanya dilakukan. AU 33031 menyatakan bahwa pengabaian prosedur semacam ini dapat diterima apabila dua kondisi sebagai berikut.
yaitu yang pertama adalah tidak ada faktor kuantitatif yang tidak biasa atau karakteristik sistematik yang bersangkutan dengan tidak menjawab konfirmasi, seperti semua jawaban yang tidak diterima menyangkut transaksi akhir tahun. Lalu yang kedua, tidak adanya jawaban yang diproyeksikan sebagai salah saji 100% terhadap populasi dan ditambahkan ke jumlah semua perbedaan lain yang belum sesuai, tidak akan mempengaruhi keputusan auditor tentang apakah laporan keuangan secara material sudah benar. Dua prosedur alternatif yang utama adalah memeriksa penagihan berikutnya dan memvouching faktur penjualan terbuka yang berisi saldo pelanggan. Lalu untuk memeriksa tagihan berikutnya, bukti terbaik mengenai eksistensi dan ketertagihan piutang adalah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Sebelum mengakhiri pekerjaan lapangan audit, klien mungkin telah menerima pembayaran dari beberapa pelanggan sebagai pelunasan hutang pada tanggal konfirmasi. Pencocokan penagihan itu kembali ke faktur terbuka atau belum dibayar yang mengandung saldo pelanggan pada tanggal konfirmasi menetapkan eksistensi dan ketertagihan piutang. Dalam melakukan penagihan ini, penguji atau auditor harus menyadari kemungkinan implikasi yang merugikan dari penagihan yang tidak dapat dicocokkan dengan transaksi atau saldo tertentu. Sebagai contoh, penjumlahan secara berurutan, lalu berdasarkan investigasi, pengungkapan item-item yang tidak sesuai, dan bukti pembayaran atas saldo yang besar dapat menunjukkan ketidakstabilan keuangan pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah memvouching faktur-faktur terbuka yang berisi saldo. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa prosedur tersebut dibatasi untuk item-item mengandung saldo akun per tanggal konfirmasi, di mana jawaban konfirmasi tidak diterima dan bukan keseluruhan populasi piutang. Lalu untuk pengikhtisaran dan mengevaluasi hasil, kertas kerja auditor harus berisi hasil dari mengkonfirmasi piutang usaha. Ikhtisar tersebut harus memberikan pada tingkat minimum statistik mengenai yang pertama adalah jumlah dan nilai dolar konfirmasi yang dikirimkan serta jawaban yang diterima. Lalu yang kedua adalah proporsi dari total populasi yang dicangkup oleh sampul. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara nilai yang diaudit dengan nilai buku item-item yang tercangkup di dalam sampel. Prosedur statistik dan non-statistik dapat digunakan untuk memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel terhadap populasi. Bukti gabungan yang diperoleh dari konfirmasi, prosedur alternatif yang dilaksanakan pada konfirmasi tidak dijawab, dan pengujian rincian serta prosedur analisis lainnya dievaluasi untuk menentukan apakah bukti piutang usaha kotor. Lalu apabila sejumlah besar pengecualian ditemukan atau jawaban yang tidak memadai diterima dari permintaan konfirmasi dan auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup kompeten dari pengujian substantif lainnya, maka dia tidak mungkin menerbitkan laporan auditor standar. Untuk aplikasi stabilitas asersi, konfirmasi piutang usaha merupakan suatu bukti yang utama dalam memenuhi asersi eksistensi atau kejadian. Pengakuan hutang oleh pelanggan ketika menjawab konfirmasi menunjukkan bahwa klien memiliki klaim legal terhadap pelanggan. Jadi, pengujian ini memberikan bukti yang berkaitan dengan asersi hak dan kewajiban. Konfirmasi piutang usaha bukan merupakan permintaan yang membayar. Jadi konfirmasi ini memberikan bukti tentang ketertagihan saldo yang terhutang. Baik, yang selanjutnya adalah mengevaluasi kelayakan penyisihan piutang tak tertagih. Pengujian saldo meliputi yang pertama adalah pengujian perangkat lunak audit tergeneralisir
transaksi untuk menjumlah secara vertikal dan menjumlah ke samping neraca saldo umum piutang usaha serta mencocokkan totalnya dengan saldo buku besar. Lalu yang kedua adalah pengujian penentuan umur atas jumlah yang tercantum pada kategori umur dalam neraca saldo. Lalu selanjutnya adalah mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan ketertagihan piutang yang telah jatuh tempo, misalnya dengan membaca korespondensi dari pelanggan. Selanjutnya adalah penilaian kelayakan presentase yang digunakan untuk menghitung komponen penyisihan yang diperlukan pada setiap kategori umur dan kelayakan penyisihan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi estimasi sebelumnya atas piutang tak tertagih dengan pengalaman berikutnya dan manfaat melihat kembali pengalaman sebelumnya. Selanjutnya adalah perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang cara penyajian laporan dan persyaratan pengungkapan untuk piutang usaha dan penjualan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Persyaratan ini meliputi identifikasi dan klarifikasi yang tepat. Review atas neraca saldo piutang usaha dapat menunjukkan piutang dari karyawan, pejabat, perusahaan afiliasi serta pihak terkait lainnya yang harus diklarifikasi kembali atau diungkapkan secara terpisah. Jika material, sumber yang sama ini juga dapat mengungkapkan piutang dengan saldo kredit yang jika signifikan secara agregat harus diklarifikasikan kembali sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya adalah jasa bernilai tambah. Standar audit yang berlaku umum tidak mensyaratkan auditor untuk melakukan jasa bernilai tambah atau value added service. Akan tetapi, banyak auditor yang mengembangkan spesialisasi industri, sehingga mereka dapat memahami kecenderungan industri dan mengidentifikasi dengan lebih baik resiko yang berkaitan dengan laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi, atau arus kas. Klien atau dewan komisaris biasanya ingin mengambil keputusan penuh dengan pengetahuan auditor itu. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.